Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuria Eva dan NIM 213020706 dari Program Studi Pendidikan Biologi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan mereview proposal skripsi saya dengan judul Uji Validitas Google Classroom Materi Bakteri Berbasis Riset Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pucuk Merah Terhadap Salmonella. Yang baiklah, yang pertama itu ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan kata, bab 3 metodologi penelitian. Pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang, pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan suatu negara karena pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk membangun dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mendukung terciptanya pembangunan nasional yang maju. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan membangun mutu pendidikan dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia pendidikan saat ini sudah mengarahkan pada pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik dapat termotivasi saat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya itu ada rumus masalah. Apakah penggunaan bahan ajar Google Classroom efektif diberikan pada materi bakteri di kelas 10 SMA? Bagaimana uji aktivitas antibakteri dan ekstrak daun pucuk merah terhadap salmonella? Selanjutnya ada batasan masalah. Validitas pada penelitian ini berupa pembuatan Google Classroom pada materi bakteri di kelas 10 SMA. Dan pucuk merah yang digunakan dalam penelitian ini ialah bagian daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui seberapa mudah dan efektif dari sisi pengguna Google Classroom yang dapat menjadi referensi alternatif bagi pendidik dan pengajar untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya ada untuk mengetahui uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun pucuk merah terhadap salmonella. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi sekolah. Dalam bidang pendidikan atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bahwa terdapat ekstrak etanol tanaman daun pucuk merah, terutama dalam materi bakteri. Yang kedua itu bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, masyarakat juga dapat memberikan informasi mengenai tumbuhan daun pucuk merah yang memiliki kandungan ekstrak etanol sehingga masyarakat dapat memanfaatkan tumbuhan tersebut yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif akibat penumpukan radikan bebas yang berlebihan. Yang ketiga itu bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua itu ada bab 2, tinjauan kata. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana akurasi suatu teks atau salah dalam menjalankan fungsi pengukuran ini. Validitas merupakan aspek pengukuran yang menjadi tolak ukur pada suatu pengukuran dengan menyatakan suatu ketepatan pengukuran pada suatu penelitian. Suatu penelitian dinyatakan valid apabila data yang ada pada penelitian itu memiliki sisi dan hasil yang tepat serta akurat berdasarkan suatu ketepatan pengukuran. Validitas dilakukan guna mengetahui tingkat kevalidan suatu penelitian berdasarkan ketepatan pengukuran data
berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan pada suatu penelitian. Pengukuran sekaligus memiliki batasan berdasarkan tingkatan kemampuan pengetahuannya dengan memuat hasil pada validitas hasil atau tidak. Dan juga itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemampuan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar dapat berjalan efektif sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang memiliki software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke perorangan maupun kelompok. Adapun fungsi pembelajaran menurut derajat, yaitu yang pertama media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman atau dapat dilakukan secara visual oleh murid. Kedua itu, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Ketika ada media pembelajaran kemungkinan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dengan guru. Yang terakhir itu ada media pembangkitan motivasi untuk belajar komunikasi dari atau dalam jaringan. Selanjutnya itu ada debat tiga metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berfokus pada uji validitas formalitas dari terhadap pemula. Penelitian uji validitas ini dilakukan di SMA dan uji aktivitas penelitian dilakukan di laboratorium terkait dengan penelitian. Dan selanjutnya itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Menurut Desdermagius, mengatakan bahwa penelitian deskripsi merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Penelitian itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ini mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit atau besar. Selanjutnya itu ada dokumentasi. Dokumentasi menurut Miladatus Salamah, jurnal penelitian dan pengembangan pendidikan merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Terakhir itu ada observasi. Jenis observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi partisipan, bagaimana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan manajer yang dilakukan di lapangan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.